Pada Garuda MH Jayabrata. Pada hari Indonesia lahir, kudapati pendeta berhati ramah, pride berwajah sumringah, ulama dan kiai pun hanyut dalam petik takbir yang megah. Di depan ruang persalinan Garuda akan lahir, masing-masing berdoa kepada Tuhannya. Tak ada yang saling tuding, saling caci, saling sikut, bahkan saling bunuh. Semua sibuk dengan doanya, dengan rasa gembiranya akan kelahiran Garuda. Ini Indonesia. Republik ini lahir bukan hanya karena jasa saudaraku di timur dengan kekayaan alamnya, bukan hanya karena jasa saudaraku di Jawa dengan kerisnya, bukan hanya karena gadiknya, celuritnya, mandaunya, tetapi karena darahnya, darah yang sama-sama anyir dan amis bagi Garuda. Saat Garuda masih balita, aduh, begitu lucunya, begitu menggemaskannya. Dahulu demi merawat sang Garuda, yang miskin rela menyumbangkan keringatnya, yang kaya menyumbangkan hartanya. Ulama, pendeta, dan rahib menyumbangkan doanya. Janda-janda menyumbangkan suaminya, anak yatim menyumbangkan kepala bapaknya. Pejabat hingga presiden mengorbankan gajinya, semua demi tumbuh pesatnya Garuda. Mengangkasa, melanglang jagat raya, menariakan bineka, mengentarkan dunia. Kini saat Garuda di usia renta, aku melihat anak cucu Garuda berebut warisan, seakan menyumpahi besok pagi Garuda akan moksa. Aku melihat anak-anak pejabat memaksa bapaknya mengambil alih tanah anak yatim. Ribut soal kunut, ribut soal idola yang dianut. Kesucian persaudaraan pun direnggut. Aku mendengar yang mungkar teriak Allahu Akbar, yang ma'ruf teriak Allahu Akbar. Aku jadi bingung ikut yang mana. Hingga kini, saat Garuda di usia tua, di sana sini aku dengar huru-hara. Di negeri ini aku dengar seorang guru dipenjarakan muridnya. Aku dengar mereka membakar kartu suara. Aku dengar aparat bersenjata main mata di gudang negara. Aku dengar anak-anak bermata bening diperkosa. Aku dengar seorang ibu membuang bayi karena malu tak ada bapaknya. Aku dengar hakim-hakim mulia dirusak wajahnya. Aku dengar para sarjana kehilangan moralnya. Aku dengar perempuan-perempuan bunting dibakar karena mencuri susu. Aku dengar nenek tua dipenjara karena mencuri kayu. Terakhir, aku dengar ada jenazah ditolak dikuburkan karena beda pilihan presiden. Yang aku tahu, ahli ibadah akan menjaga lidah. Yang aku tahu, seharusnya yang rajin mengaji tak sibuk mencaci. Yang aku tahu, mimbar-mimbar suci harus dijaga sampai mati. Yang satu menuduh yang lain intoleran dan radikalis, yang satu teriak dirinya paling nasionalis. Aku semakin bingung Garuda. Kini sebagian anak-anak Garuda tak mau lagi hormat bendera, bahkan mengatakan hormat bendera adalah perilaku ahli neraka. Menyanyikan lagu Indonesia Raya
adalah pengingkaran kesetiaan pada Tuhan. Mengamalkan bineka adalah kekufuran, tak habis pikir. Padahal Garuda bukan berhala. Lihatlah ke situ, ke hatimu dipenuhi benci dan cemburu. Dirimu, istrimu, anakmu sedang ditimang oleh zaman tak karuan. Maka tulis lagi di hatimu tentang sabda yang indah, sabda Garuda.